Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Kewirausahaan 2 akan memaparkan hasil final kami terhadap praktik kewirausahaan 2 di bidang jasa atau reseller. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Arlia Putri Safitri, yang kedua ada saya sendiri yaitu Dea Rizky, dan yang ketiga ada Intan Wahyuningsih. Yang pertama kita akan membahas identitas usaha. Nama usaha yang kami jalankan yaitu Rumah Yutaka KG. Jenis produknya yaitu masker kecantikan juga parfum. Jenis usahanya yaitu reseller all shop atau online shop kecantikan dan kosmetik, dan ada juga website usaha kita di Instagram yaitu @yutakakg. Berikut ini adalah job desk dari kelompok kami. Yang pertama ada Dea Rizky atau saya sendiri di bidang pemasaran, Arlia Putri Safitri yang berkomunikasi dengan seller atau mengurus restock barang dan pemasaran juga. Yang terakhir ada Intan Wahyuningsih di bidang pemasaran dan mengurus keuangan. Yang selanjutnya ada survei pasar. Potensi usaha Rumah Yutaka KG ini sangat besar karena berbahan dasar alami yang merupakan salah satu produk yang digemari dan dicari oleh masyarakat luas, terutama remaja dan mahasiswa. Dapat diperkirakan bahwa pasar yang ada pada awal usaha produk baru berupa masker dan parfum yang unik ini dan mengandung berbagai manfaat hingga varian ini semakin meningkat, ditandai dengan antusias masyarakat khususnya di wilayah Magelang dan Kebumen yang ingin mencoba sesuatu hal apabila ada hal yang baru dengan meningkatnya penjualan setiap minggunya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai segmen pasar. Dari segi demografis, produk kosmetik ini menyasar kepada calon konsumen wanita yang mencakup remaja atau dewasa, mahasiswa, karyawan, hingga ibu rumah tangga. Dari ekonomi kelas bawah hingga menengah. Dan dari segi geografisnya itu kita menyasar pada masyarakat yang hidup di lingkungan perkotaan maupun pedesaan dengan lini produk kecantikan yang diklaim halal dan terjangkau. Lalu yang terakhir dari segi psikografis, produk ini ditargetkan kepada wanita yang ingin tampil cantik dengan wajah yang bersih, harum, dan percaya diri. Target pasar pada usaha ini mengacu pada wanita dan bisa pria usia 17-30 tahun. Produk parfum mengacu pada remaja di semua kalangan dan usia. Kemudian positioning pasar. Dalam melakukan positioning pasar, Rumah Yutaka KG menggunakan beberapa variabel antara lain. 1. Atribut produk. Produk masker dan parfum dikemas dengan berbagai varian dan ukuran. Kemasan dari produk kami cukup menarik sehingga dapat menarik perhatian konsumen untuk membelinya. Untuk parfum sendiri dikemas dalam botol roll-on untuk ukuran 6 ml dan botol semprot untuk ukuran 30 ml. Kemudian ada manfaat produk. Manfaat masker. Masker ini mengandung berbagai manfaat untuk kulit wajah di setiap variannya. Di antaranya yaitu menghilangkan bekas kemerahan akibat sinar matahari, kemudian mencerahkan kulit, menghilangkan bekas jerawat dan merawat kulit yang berjerawat. Kemudian manfaat parfum. Parfum Glamour ini mengandung aroma yang berasal dari buah-buahan, jasmine, baby powder atau bedak bayi sehingga memberikan aroma yang lembut, energik, elegan, dan segar. Parfum ini memiliki ketahanan aroma hingga 8-12 jam dalam satu kali pemakaian. Kemudian yang ketiga, harga yang kami tawarkan sesuai dengan kantong mahasiswa, yaitu dari harga 8.000 sampai 20.000. Sedangkan untuk parfum seharga 8.000 untuk ukuran 6 ml, 15.000 untuk ukuran 15 ml, dan 22.000 untuk ukuran 30 ml. Kami memposisikan Rumah Yutaka KG menjadi produk dengan menciptakan citra merek untuk menempati posisi persaingan yang baik. Citra merek yang ditanamkan pada konsumen yaitu dengan memberitahukan kepada konsumen mengenai manfaat, perawatan, dan penggunaan produk. Kemudian progres penjualan. Kami sudah memulai praktek KWU2 ini dari minggu pertama dan melakukan praktek ini pada tanggal 17 November 2021 dengan membuka sistem PO, pre-order.
Pertama-tama kami melakukan promosi dan pengiklanan melalui story WhatsApp dan dengan menggunakan metode mouth to mouth atau dari mulut ke mulut. Berikut rincian penjualan produk kami. Yang pertama, minggu pertama terjual 7 pieces parfum dan 8 pieces masker kecantikan. Kemudian minggu kedua terjual 3 pieces masker. Jadi total dari produk kami yaitu sebanyak 18 pieces yang terdiri dari parfum dan masker. Modal awal. Kami menggunakan modal awal Rp118.000 yang berasal dari uang pribadi atau modal pribadi dari masing-masing anggota kelompok. Setiap anggota membayar iuran sebesar Rp40.000. Kemudian modal akhir kami sebesar Rp175.000 yang diperoleh dari modal awal ditambah laba usaha atau Rp118.000 ditambah Rp57.000. Laporan perubahan modal awal Rp118.000, laba bersih minggu pertama Rp47.000, laba bersih minggu kedua Rp10.000, kemudian modal akhir Rp175.000. Selanjutnya, neraca keuangan progres Rumah Yutaka GG untuk periode bulan November 2021. Aset lancar kas sebesar Rp145.000, perlengkapan sebesar Rp7.500, jumlah aset sebesar Rp153.000. Kewajiban dan ekuitas utang usaha sebesar 0, ekuitas modal sebesar Rp153.000, jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp153.000. Yang selanjutnya, neraca keuangan final Rumah Yutaka GG untuk periode bulan November 2021. Aset lancar kas sebesar Rp167.000, perlengkapan sebesar Rp7.500, jumlah aset sebesar Rp175.000, kewajiban dan ekuitas utang modal sebesar Rp0, ekuitas modal sebesar Rp175.000, jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp175.000. Berikut ini contoh produk masker dan parfum yang kelompok kami jual. Dan yang berikut ini contoh testimoni yang kelompok kami peroleh dari para konsumen. Yang selanjutnya, slide pertanyaan. Yang pertama, apakah bisnis ini akan dilanjutkan oleh kelompok setelah mata kuliah KWU 2 ini berakhir? Bisnis reseller Yutaka GG ini akan dilanjutkan bila permintaan konsumen meningkat, seperti kemarin yang dilaporkan oleh salah satu anggota kelompok kami bahwa ada beberapa orang yang masih menanyakan tentang ketersediaan barang ketika kami sudah menutup sistem pre-order. Selain itu, bisnis ini tidak memerlukan modal yang cukup besar dan pengelolaannya yang cukup mudah. Bisa dilakukan dengan jarak jauh antara kelompok, jadi besar kemungkinan usaha ini akan kami lanjutkan setelah mata kuliah KWU 2 ini berakhir. Yang nomor 2, apakah ada rencana pengembangan lebih lanjut dari bisnis ini? Jika iya, jelaskan ide pengembangan tersebut. Kami akan menambahkan jumlah slot pada sistem pre-order kami dan merestock barang dengan jumlah yang cukup banyak sehingga akan menambah penjualan dan konsumen yang ikut dalam sistem PO kami juga mencangkup banyak orang. Kami juga akan mengembangkan sistem packaging produk agar menjadi lebih menarik konsumen. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.